Saudara yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera Allah yang sudah bangkit itu menyertai kita semua. Marilah kita datang menghampiri Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kita arahkan kepadanya, dengan kerendahan hati kita datang, kita mohon pimpinan Tuhan, supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan, khususnya di hari yang khusus, hari di mana kita memperingati kebangkitan Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami lewat Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang telah lahir, yang telah melayani, menderita, mati, dikuburkan, dan bahkan bangkit dari antara orang mati. Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal yang Kau anugerahkan. Ada banyak sekali anugerah yang kami bahkan belum bisa mengerti satu persatu. Namun Kau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, tatkala kami menghampiri hadirat-Mu, ingin mengerti firman-Mu, Tuhan, biarlah hati kami diberikan kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Biarlah jiwa kami menanti-nantikan kebenaran yang akan Tuhan singkapkan kepada kami. Pimpinlah kami, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada satu teks dalam Alkitab, yakni yang terambil dari Matius pasal yang ke-27, Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-62, hingga Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-10. Jadi Matius pasal 27 ayat 62 sampai Matius pasal 28 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan setelah Tuhan Yesus disalibkan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," kata mereka menyebut Tuhan Yesus, "itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Dan ini memang Tuhan Yesus katakan berulang-ulang minimal 3 kali dalam Injil Matius ini, saudaraku. Dan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, kepada khalayak ramai, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Ya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka bahkan memeterai kubur itu dan menjaganya. Pasal 28 ayat pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka perempuan-perempuan itu dikatakan segera pergi dari kubur itu dengan takut, tetapi juga dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tetapi tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka,
jangan takut. Untuk kali kedua, suruh. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh sebuah kisah yang menarik di akhir hampir seluruh Injil sinopsis, yaitu mengenai perihal kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, khususnya saat ini tema kita adalah jangan takut, karena Dia, Yesus, sudah bangkit. Jangan takut, ini aku, kata Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 1 Mei 2020, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia melaporkan bahwa dalam kurun waktu semenjak pandemi yang baru beberapa bulan itu, saudaraku, ada 1.522 orang yang melakukan pemeriksaan psikologis karena pandemi. Dan di antara 1.522 itu, 64,3% memiliki masalah kesehatan jiwa. Itu mereka mengalami depresi, takut berlebihan, stres pasca trauma, dan lain-lain. Saudaraku, kita bisa membayangkan kehidupan orang-orang yang di dalam masa pandemi ini mengalami kesulitan. Mereka ketakutan yang berlebihan. Saudaraku, mungkin di antara kita juga mengalami hal yang sedikit banyak sama, saudaraku. Karena ketakutan itu memang adalah sebuah fenomena natural, sebuah gejala, sebuah respons dari jiwa kita untuk menghadapi penyebab-penyebab ketakutan itu. Semua orang normal memiliki rasa takut akan hal-hal tertentu. Saudaraku, ada beberapa penyebab ketakutan yang dicatat, saudaraku. Yang pertama mungkin adalah objek-objek atau benda-benda tertentu yang membuat orang itu takut, saudaraku. Ada orang yang takut kepada ketinggian, ada orang yang takut kepada kegelapan, ada orang yang takut kepada laba-laba, ada orang yang takut kepada hewan melata. Saudaraku, orang bisa takut akan apapun juga. Nah, hal yang kedua, orang bisa takut untuk hal-hal yang akan datang, saudaraku. Baik itu real maupun imajiner, baik itu betulan, diprediksi mungkin akan datang, atau sesuatu yang memang menjadi bayangan imajinasi sendiri. Nah, saudaraku, orang juga bisa takut karena situasi bahaya yang konkret. Misalnya sedang terjadi kebakaran atau krisis ekonomi seperti yang kita alami di masa pandemi ini. Atau, saudaraku, orang juga bisa takut karena sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya malam-malam, saudaraku, ada bunyi-bunyi tertentu yang saudara tidak bisa menemukan. Ini bunyi sumbernya dari mana? Apa yang terjadi? Nah, saudaraku, kita muncul rasa takut. Para perempuan dikubur itu memiliki banyak sekali alasan untuk menjadi takut, saudaraku. Kita melihat narasi dalam Matius pasal 27, di perikop terakhir itu dikatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka menjumpai Pilatus dan meminta Pilatus memberikan penjagaan. Mengapa? Karena mereka mendengar beberapa kali Tuhan Yesus berkata, aku akan bangkit setelah hari ketiga. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Aku memang akan ditangkap, mati, dikuburkan, tapi aku akan bangkit pada hari ketiga. Dan aku memberikan kepadamu bukan tanda yang lain selain tanda Nabi Yunus. So, aku berulang kali Tuhan Yesus mengatakan ini, dan itu ditangkap oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah sebabnya, saudaraku, mereka bertemu kepada Pilatus dan berkata, tolong dijaga supaya kalau misalnya para murid itu mencuri, mereka tidak bisa melakukannya. Supaya tidak terjadi penyesatan yang lebih parah lagi, tolong dijaga. Dan Pilatus menyetujui permintaan dari orang Farisi dan ahli Taurat itu. Maka menyerahkan kepada mereka beberapa penjaga, bukan cuma satu, bukan cuma dua, mungkin banyak, saudara. Untuk memastikan, dan bukan hanya itu, diberikan metrai kekaisaran Romawi. Ini berarti berlapis-lapis untuk menjaga kubur itu, saudaraku, dilakukan oleh Pilatus dan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, saudaraku, kita melihat betapa seriusnya mereka menjaga kubur Yesus itu, dan mulai ditebarkan kecurigaan-kecurigaan adanya sekongkol para murid itu akan mencuri. Nah, ketika para perempuan itu datang ke kubur itu, dan mereka melihat
gempa bumi yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi mereka melihat kubur itu kosong. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi nanti? Mereka betul-betul khawatir, perempuan ini juga takut, saudaraku. Bagaimana kalau nanti kami ditangkap oleh para serdadu itu? Kami ini defenseless, kami tidak mempunyai sarana-sarana untuk melindungi diri kami. Kami tidak bersenjata melawan pasukan-pasukan yang bersenjata. Maka kami akan mati konyol. Saudaraku, ada banyak sekali kekhawatiran yang membuat para perempuan itu mengalami ketakutan. Saudaraku, tetapi di tengah-tengah ketakutan yang mencekam, ada banyak hal yang mereka tidak mengerti terjadi. Baik saat itu maupun yang akan datang. Belum lagi. Mereka belum tuntas dengan rasa sedih karena ditinggal oleh Tuhan. Tetapi di dalam kondisi yang paling gelap itu, di dalam kondisi mereka harus bergumul dengan the unknown, dengan yang tidak mereka ketahui, tidak bisa mereka prediksi, tidak bisa mereka kontrol. Saudaraku, di sana Allah beranugerah. Allah mengirimkan malaikat untuk menjumpai para perempuan ini. Dia berkata, jangan takut. Aku tahu kamu kesini untuk mencari Yesus, tetapi dia tidak ada di antara orang mati, dia sudah bangkit. Dan inilah pesan dari Allah kepadamu. Pergilah kepada para muridnya dan katakanlah untuk menjumpai Yesus di Galilea. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dan tidak berhenti di sana, saudaraku, para perempuan ini masih ketakutan. Mereka takut ditangkap, tetapi pada saat yang sama mereka bersuka cita. Karena mereka melihat hal yang luar biasa, hal yang mujizat terjadi. Dan betul Tuhan Yesus tidak ada di sana. Hanya kain lampin yang sudah dilipat itu ada di tempat pembaringan. Jadi setengah takut, setengah sukacita. Bercampur, saudaraku. Dan di dalam kondisi seperti itu, Tuhan Yesus memberikan anugerah berikutnya. Bayangkan, saudara. Tuhan Yesus menjumpai mereka dan berkata, salam bagimu. Shalom, artinya, saudara. Shalom bagimu, damai bagimu. Ini aku. Di bagian Injil yang lain dikatakan, saudaraku, para perempuan ini masih tidak tahu siapa yang berbicara. Ya, Maria Magdalena tidak tahu siapa yang berbicara. Sampai akhirnya Tuhan Yesus memanggil dia Maria. Oh, Rabuni. Maka, saudaraku, para perempuan itu langsung tertunduk menyembah Yesus, memegangi kakinya. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan pegangi aku, waktuku belum tiba. Aku akan berangkat nanti. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini, Pertanyaan kita saat ini adalah, mengapa Tuhan memberitahu kepada Maria dan beberapa perempuan yang lain kalimat itu, jangan takut. Padahal, saudaraku, ketakutan itu bagian dari kehidupan normal manusia biasa, saudaraku. Dan yang kedua, Tuhan Yesus tidak serta-merta menghilangkan penyebab-penyebab ketakutan. Kemungkinan mereka ditangkap masih ada, ya. Masa di depan mereka tidak pernah tahu, mereka mungkin akan terus menderita sebagai pengikut Kristus. Saudaraku, ada banyak hal, pertanyaan-pertanyaan masih belum terjawab, tetapi Tuhan Yesus, Allah kita, memberikan kepada para perempuan itu sebuah perintah. Perintah, bukan nasihat, bukan opsional, tetapi perintah. Jangan takut, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Artinya apa? Mengapa di tengah-tengah hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini, para murid diperintahkan jangan takut. Mengapa? Apa artinya? Saudaraku, pertama, saudaraku, Kristus sudah bangkit, itu artinya bahwa dia sudah menang atas dosa, dia sudah menang atas maut. Mengapa kita tidak perlu takut karena Kristus sudah bangkit? Apa artinya? Nah, saudaraku, mungkin Matius 16 ayat 21 dan 27 di sana dikatakan Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang akan menangkap aku, menyesah aku akan dibunuh, aku akan mati, ditangkap ya, dan kemudian namun pada hari ketiga aku akan bangkit. Tetapi di ayat 27 Matius pasal 16 Tuhan Yesus langsung berkata, aku juga akan datang di dalam kemuliaan Bapakku.
Saudaraku, mengapa Yesus bangkit? Yesus bangkit supaya dia bisa datang sebagai Raja. Yesus bangkit supaya dia itu dinyatakan sebagai Mesias yang sesungguhnya. Mesias yang diberikan tanda yang tidak bisa dipalsukan, yaitu kebangkitan dari kematian, dan tidak pernah terjadi yang seperti ini sebelumnya. Tidak ada imitasi dalam kebangkitan Kristus. Saudaraku, kisah-kisah kebangkitan ada dalam kitab suci. Ya, mulai dari anak dari janda di Sunem yang dibangkitkan oleh Elisa misalnya. Saudaraku, tetapi orang-orang yang dibangkitkan ini nanti akan mati lagi. Lazarus bangkit dari kematian oleh Tuhan Yesus, tapi nanti dia akan mati. Anak Yairus juga bangkit dari kematian, tetapi nanti dia akan mati lagi, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi hanya Kristus yang setelah dia bangkit, dia tidak mati lagi. Dan dia dikatakan bahkan oleh Paulus, dia adalah yang sulung. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini artinya apa? Ketika Kristus itu bangkit, artinya bahwa persembahan hidupnya sebagai korban penebus salah bagi orang-orang yang berdosa itu telah memperkenan hati Bapa. Artinya dia betul-betul adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya apa, saudaraku? Maut telah dikalahkan, dosa telah ditebus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat satu-satunya. Dia memberikan kepada kita jaminan pengampunan dosa. Saudaraku, maut tidak berkuasa lagi atas kita, orang-orang yang percaya di dalam nama Kristus. Dan ini seharusnya memberikan kepada kita satu keberanian, sukacita, untuk tidak lagi dikuasai oleh ketakutan yang ada. Saudaraku, saya tadi katakan bahwa ketakutan itu hal yang wajar, hal yang manusiawi, hal yang normal. Benar. Tetapi dikuasai oleh ketakutan itu menunjukkan saudara dan saya tidak beriman. Ketakutan itu bisa muncul. Tetapi kalau kita memberikan ketakutan itu singgah sana untuk mengontrol hidup kita, itu adalah dosa. Nah, saudaraku, itulah sebabnya Tuhan katakan jangan takut. Artinya jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidupmu. Engkau boleh takut, engkau boleh khawatir. Tetapi di dalam khawatir, di dalam ketakutanmu, datanglah kepada Allah yang mengasihi engkau. Datanglah kepada Allah yang sudah menang atas dosa. Datanglah kepada Allah yang sudah mengalahkan maut. Datanglah kepada Allah yang mengasihi kita. Saudaraku, itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 6, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 6. Atau tidak tahukah kamu, ayat yang ketiga, bahwa kita semua telah dibaptis ke dalam Kristus, telah dibaptis ke dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan ke dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudaraku, satu bagian lagi dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15, ayat 14 sampai dengan ayat 20, berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi faktanya, Kristus bangkit, maka kita memiliki
hidup yang baru. Jangan takut. Karena Allah yang bangkit adalah Allah yang mengampuni saudara dan saya. Allah yang bangkit, Dia menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan mempertuhankan Dia. Allah yang bangkit adalah Allah yang memberikan dirinya kepada saudara dan saya. Memberikan kepada kita anugerahnya supaya saudara dan saya tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan tidak lagi menjadi Tuhan kita, tetapi Tuhan yang menolong kita mengatasi ketakutan tersebut. Saudara, saya masih ingat dengan waktu saya SD, dengan peristiwa yang terjadi waktu saya masih SD, saudaraku. Saya mempunyai pengalaman dengan seorang guru yang, ya mungkin setiap orang ya mempunyai pengalaman dengan guru killer. Guru killer ya. Saudaraku, seorang guru killer ini, killer ya, kayak enaknya ngomongnya. Tapi saudaraku, seorang guru ini dia mempunyai cara yang berbeda dalam mendisiplinnya. Setiap kali dia masuk kelas, tidak ada seorang pun berani berbicara. Tidak seorang pun berani mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu, saudaraku. Dan yang paling teror ya, yang paling horor itu adalah ketika seseorang melakukan kesalahan, saudaraku. Kesalahan sekecil apapun akan mendapatkan hukuman, saudaraku. Ayo, si A, maju, kerjakan soal ini. Wah, ternyata dia tidak bisa mengerjakan karena tegang, karena lupa. Kemudian, kamu tidak bisa ya. Sekarang kamu berdiri di pinggir kelas, di ujung sana, kaki bangau katanya. Lakukan kaki bangau, artinya saudaraku menghadap tembok, satu kaki diangkat, ya, berdiri hanya dengan satu kaki, kaki bangau, saudaraku. Waduh, itu teror banget ya, saudaraku. Nah, selama berada di kelas itu membuat kami itu tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak, tidak bisa berekspresi. Saya tidak bisa membayangkan ya betapa stresnya berada di kelas seperti itu. Namun, saudaraku, setelah puluhan tahun, 20-25 tahun kami menjadi alumni, kemudian suatu kali saudara saya membayangkan kita berjumpa kembali dan bertemu dengan sang ibu guru ini. Ya. Nah kemudian saudaraku, ini imajinasi saya ya, kemudian saya bertemu dengan dia dan berkata, oh selamat pagi Bu, maaf, ini bukan pagi, ini malam, karena pertemuan alumni itu biasanya malam hari. Nah, kamu sudah salah menyebut, sekarang kamu pergi ke ujung restoran itu, ya di depan kaki bangau. Wah, saudaraku, jikalau saudara menjadi saya di dalam kondisi seperti itu, apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan menuruti dia? Saudara akan mengikut dia? Enggak, saudaraku. Saya juga tidak akan mengikut dia. Mengapa? Karena saya tidak perlu takut lagi kepadanya. Mengapa saya tidak perlu takut lagi? Dia bukan guru saya lagi. Dulu dia menjadi guru, penguasa di kelas. Tetapi sekarang saya bukan muridnya lagi. Saya sudah lulus. Dan saya tidak berada dalam ruangan kelas. Saya berada di dalam kondisi dan situasi yang baru. Demikian pula yang dikatakan oleh Allah di sini. Jangan takut. Jangan takut kepada kematian. Jangan takut kepada apa yang akan diakibatkan oleh dosa-dosamu. Karena Allah sudah mengampuni. Dan Yesus yang bangkit adalah bukti bahwa janji pengampunan itu ya dan amin. Saudaraku, masihkah kita memberi diri kita dikuasai oleh rasa takut? Berikutnya, saudaraku, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita satu jaminan penyertaan. Itulah sebabnya ketika perempuan itu takut, Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Malaikat berkata, jangan takut. Karena Kristus sudah bangkit. Dia hidup dan dia menyertai engkau. Dan bahkan Tuhan Yesus datang kepada mereka secara pribadi. Jangan takut. Karena aku bukan Allah yang mati. Aku adalah Allah yang hidup. Yang menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, hanya orang yang hidup yang bisa memenuhi janji yang diucapkannya. Orang yang mati, dia dilepaskan dari janjinya. Kalau saudara mengikat kontrak satu dengan yang lain, ketika orang yang mengikat kontrak bersama dengan Anda, mengikat perjanjian itu mati, maka dia tidak lagi, saudaraku, bisa memenuhi janji-janjinya. Dan saudara dan saya juga tidak bisa menuntut dia. Tetapi saudaraku, orang yang hidup bisa memenuhi janjinya. Dan saudaraku, Allah
yang memberikan kepada kita janji kekal. Allah yang memberitahukan kepada kita bahwa aku akan mengasihi engkau. Aku menyediakan tempat bagimu, aku akan menuntunmu, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu, aku akan memberikan keinsyafan dalam diri kamu. Ini adalah Allah yang bangkit, Allah yang tidak mati. Itulah sebabnya saudaraku, Allah yang bangkit tidak juga akan membiarkan saudara dan saya mati terpuruk di dalam ketakutan dan terus-menerus hidup di dalam dosa. Dikuasai oleh dosa, dipermainkan oleh dosa. Saudaraku perhatikan, para murid mengalami kesulitan mengikut Yesus. Mereka harus melarikan diri, mereka harus menyangkal Yesus. Ya, saudara perhatikan bahwa tetapi Tuhan Yesus yang bangkit menghampiri mereka. Saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ketika Tuhan Yesus menjumpai para murid yang sedang menangkap ikan di pinggir danau Tiberias. Petrus yang sudah lebam, saudaraku. Petrus yang sudah kacau hidupnya, kehilangan percaya diri. Saudaraku, dia sudah merasa dia adalah murid yang paling hina karena sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus berjumpa kepada mereka, Tuhan Yesus tidak satu kali pun khusus menjumpai Petrus. Petrus down. Tuhan Yesus menyapa Thomas, menunjukkan tanda lubang paku di tangan dan di lambungnya. Tetapi kepada Petrus dia tidak berbicara apa-apa. Sampai pada Yohanes pasal 21. Dan di sana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, bahkan bersumpah serapah. Tetapi perkataan Tuhan Yesus justru perkataan yang menyembuhkan. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus disembuhkan. Petrus dipulihkan dari kehidupan yang dikuasai oleh ketakutan. Hanya Allah yang bangkit, hanya Kristus yang bangkit yang bisa menyembuhkan luka-luka hati kita. Hanya Allah yang bangkit yang bisa memulihkan saudara dan saya akibat jatuh dalam dosa yang berulang. Bukan untuk berbuat dosa lagi, tetapi untuk memperbaruinya, menambahkan cinta kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, baiklah, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin mengatakan, kasih yang kau miliki, biarlah itu menjadi drive, biarlah itu menjadi pendorong utama, motivasi utamamu melayani. Kepada orang-orang yang mengasihi Tuhanlah, Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan itu. Nah, saudaraku, tetapi sebelum sampai kepada titik itu, Tuhan Yesus harus memperbaiki, merestorasi, menyembuhkan luka-luka hati Petrus. Petrus yang sudah gagal itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa 3 kali? Karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, maka Tuhan Yesus bertanya kepadanya 3 kali. Kalau Petrus menyangkal Tuhan Yesus 100 kali, dia akan datang kepadanya bertanya 100 kali. Artinya, pengampunan Tuhan cukup bagi saudara dan saya yang hari ini saudara mungkin datang kepada Tuhan di hadapan fakta bahwa Kristus adalah Kristus yang bangkit. Aku ingin dipulihkan olehmu. Saudaraku, Anda mempunyai 100% solid foundation. Dasar yang solid untuk datang kepada Tuhan untuk memperoleh pengampunan. Karena Tuhan yang bangkit bersedia untuk memulihkan Anda dan saya. Jangan takut. Karena Tuhan bersedia mengampunimu. Bukan hanya itu, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Dia akan merestorasi kita, menolong kita bertumbuh. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 28, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, saya ingat satu bagian dalam Yesaya pasal 1.
Saya akan bacakan bagi surah Yesaya pasal yang pertama. Di sana Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, aku akan menjadikannya putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudaraku, Tuhan ingin mengatakan, kalau kau bertobat, aku akan pulihkan kau. Jangan keraskan hatimu, jangan biarkan engkau dikuasai oleh nafsu-nafsu dan ketakutan-ketakutan yang kau anggap manusiawi itu. Ketakutan itu manusiawi, tetapi dikuasai oleh ketakutan, itu adalah hal yang berdosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi seputih salju. Sekalipun dosamu itu merah seperti kain kesumba, aku akan menjadikannya putih seperti bulu domba. Saudara tahu apa artinya merah kirmizi? Kalau saudara melihat warna merah marun, atau paling tidak warna bendera kebangsaan kita, ya, bendera negara Indonesia, saudaraku, merah, ya, merah darahku, ya, merah darah. Nah ini saudaraku, ini adalah merah yang seperti merah kirmizi itu, merah yang pekat, ya, bukan gelap, tetapi pekat, merah yang tidak ada putihnya, seperti itu, ya, merah yang pekat, saudaraku. Nah merah kirmizi, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, saudaraku, mengapa menggunakan merah kirmizi? Pada zaman itu belum ada teknologi tekstil untuk mewarnai kain-kain itu secanggih hari ini. Itu sebabnya orang mencari pohon kermes, pohon oak jenis kermes. Nah, saudaraku, maka kata kirmisi itu dari kata kermes ini. Ya, mengapa pohon oak kermes? Karena di sana biasanya tinggal sejenis serangga, saudaraku, yang di dalam siklus hidupnya mereka membuat kepompong, dan kepompong ini berwarna merah. Maka mereka sebut ini merah kirmisi. Kepompong-kepompong itu biasanya yang sudah kosong, serangganya sudah keluar tuh diambil, dipanen, saudaraku. Kemudian mereka tumbuk, membuatnya menjadi powder, menjadi bubuk. Nah, setelah itu dimasukkan, dicampurkan ke dalam air, ya, tidak terlalu banyak airnya, mungkin air hangat supaya lebih mudah larut, diaduk, saudaraku, dan itu menjadi adonan untuk mewarnai kain. Maka kain itu satu kali dicelup, kemudian dia dikeringkan, sudah mulai kemerahan, dicelupkan yang kedua, lebih merah lagi, celupkan ketiga, sehingga dicelupkan berulang-ulang, sehingga warnanya itu menyerupai warna semula. Warna dari kepompong itu. Nah ini yang dimaksud dengan merah seperti kirmisi. Sekalipun dosamu itu merah seperti kain yang diwarna dengan dicelup berulang-ulang. Dengan berwarna seperti kirmisi itu. Aku akan menjadikannya putih seperti bulu domba. Luar biasa, saudaraku. Tetapi janji ini adalah kosong, sia-sia, kata Paulus, jikalau Kristus tidak bangkit. Tetapi faktanya adalah Yesus bangkit. Luar biasa. Haleluya. Itu artinya, saudaraku, dosa Anda dan saya, saudara dan saya ini masih bergumul terus-menerus dengan dosa. Kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, ampuni aku. Tolong aku. Tuhan akan bangkitkan saudara dan saya seperti Dia membangkitkan Petrus. Tuhan akan mengampuni para murid. Demikian pula Dia akan mengampuni saudara dan saya. Thomas si peragu. Para wanita yang ketakutan karena merasa dirinya lemah. Saudaraku, tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Ini aku. Aku sudah bangkit. Kamu terbatas, ya. Tetapi aku tidak terbatas. Kamu tahu hanya sedikit, ya. Tetapi aku tahu bahkan sampai masa depanmu. Kamu tidak tahu sampai di ujung mana pandemi ini, ya. Tetapi aku yang menguasai segala sesuatu. Aku mengontrol segala sesuatu. Engkau tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Aku punya. Jangan takut.
datanglah kepadaku. Aku akan menjadikan kau penjala-penjala manusia. Nah, saudaraku, yang menarik adalah para wanita, para penjaga, ini semuanya melihat fenomena yang sama bahwa Yesus bangkit, batu itu terguling, dia tidak ada lagi di kuburnya. Tetapi, saudaraku, apa yang membedakan keduanya? Nah, ini hal yang ketiga yang akan kita pelajari bersama, saudaraku, dari observasi kita dari Matius pasal 27 dan Matius pasal 28 tadi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana seharusnya orang percaya merespons terhadap fakta kebangkitan. Saudaraku, baik penjaga maupun perempuan-perempuan itu, mereka sama-sama manusia. Dan luar biasanya adalah mereka sama-sama melihat mujizat yang sama. Yaitu Kristus bangkit, gempa bumi, malaikat turun, menggulingkan batu itu, dan melihat kubur yang kosong. Saudaraku, tetapi dua kelompok orang ini menjadi dua kelompok yang sangat berbeda. Mengapa, saudaraku? Mereka berbeda banget. Ya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa ternyata para penjaga ini tidak merespons fakta kebangkitan itu dengan iman. Mereka tidak peduli bahwa Yesus bangkit. Padahal mereka berada di ruangan di mana Pilatus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, jaga mereka. Karena orang ini sebelum dia mati, dia berkata dia akan bangkit. Jadi dengan kata lain, mereka juga mendengar firman bahwa Yesus akan bangkit. Sama seperti para wanita, para perempuan itu juga mendengar firman bahwa Yesus akan bangkit. Tetapi ketika kebangkitan itu betul-betul terjadi, saudaraku, para penjaga tidak memiliki iman. Mereka dengan ketakutan yang sama, bahkan dikatakan sampai kayak orang mati, saudaraku. Ketakutan luar biasa, mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi masa yang akan datang, tapi mereka tidak peduli, mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka memberikan diri mereka dikuasai oleh ketakutan. Apa yang terjadi setelahnya? Dalam pasal 28 ayat 11 dan seterusnya, mereka menghadap bos dunia mereka. Mereka mengatakan, mujizat ini terjadi, lalu apa kata dari para pemimpin agama itu? Mereka berunding dan berkata, gini aja, kami kasih kamu uang, dan kamu harus mengatakan kepada orang-orang di sekitarmu, bahwa dia sebenarnya tidak bangkit, tetapi para muridlah yang mencuri mayatnya. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa peristiwa kebangkitan ini memisahkan dua macam orang. Dipisahkan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan pengalaman mereka terhadap kebangkitan. Tetapi dipisahkan berdasarkan respons mereka terhadap kebangkitan itu sendiri. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa orang-orang yang tidak beriman, sekalipun mereka mendengarkan firman, tetapi mereka terus-menerus menolak firman itu berkuasa dalam hati mereka dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mereka akan terus-menerus datang kepada diri mereka apa yang mereka bisa lakukan untuk menutupi rasa takut secara manusiawi. Apa yang mereka pikirkan, aku tidak mau pikirkan lah, anggap saja itu tidak terjadi, aku akan melupakan hal itu dan lebih baik aku mendapatkan uang. Mereka lebih memilih berbohong dan mendapatkan sejumlah uang daripada datang kepada Tuhan, menyerahkan diri mereka dan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara perhatikan, orang yang tidak beriman dari ketakutan yang satu datang kepada mereka menuju pada ketakutan yang lain. Dari dosa yang satu mereka menuju pada dosa yang lain. Perhatikan, para ahli Taurat dan orang Farisi yang menyalibkan Yesus, imam-imam kepala itu. Mereka mendengar kesaksian tentang mujizat yang dahsyat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya dari para penjaga itu. Jadi dengan kata lain, mereka juga mendengar berita kebangkitan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Tuhan? Tidak. Dari ketakutan untuk disaingi Tuhan Yesus disingkirkan. Saudaraku, mereka takut bahwa kebangkitan itu akan membuat mereka kehilangan jabatan di masyarakat. Saudaraku, dari ketakutan yang satu kepada ketakutan yang lain.
Sehingga akhirnya mereka bersekongkol, berkonspirasi untuk berbohong, menyebarkan hoax. Saudara perhatikan, bagi orang-orang yang tidak beriman, mujizat dari Tuhan tidak berguna. Bagi orang-orang yang tidak beriman, mujizat dari Tuhan hanya menjadi entertainment, pemuas nafsu, dan memenuhi kemauan mereka sendiri. Tetapi bagi orang-orang beriman, perhatikan para perempuan ini. Mereka takut, ya. Tetapi dari iman yang satu, di dalam ketakutan mereka datang ke kubur. Sampai di kubur mereka mendapatkan mujizat. Sampai di mujizat ya, mereka mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan mereka. Jangan takut. Dari pengalaman iman yang satu, diwujudkan melalui ketaatan, mereka sampai kepada pengalaman iman berikutnya, dilanjutkan dengan ketaatan, dan sedemikian seterusnya, mereka bertumbuh di dalam iman. Bukan berarti mereka tidak pernah mengalami ketakutan, tetapi mereka menjadikan ketakutan itu batu loncatan untuk datang mendekat kepada Tuhan dan menerima pengalaman iman. Tuhan sendiri menyapa kepada mereka dan berkata, jangan takut. Jangan takut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang melihat Yesus sebagai Tuhan bangkit dan memelihara firman yang dijanjikannya itu. Sehingga saudara tidak mengherankan sekali, para murid Kristus pertama-tama, 12 murid, tidak termasuk Yudas, saudaraku, ini adalah hidup yang mengalami kebangkitan Kristus secara nyata. Mereka tidak lagi takut akan kematian. Karena apa? Kematian, ketakutan akan kematian, mereka jadikan batu loncatan untuk mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak takut lagi kepada kematian. Karena Tuhan memerintahkan jangan takut. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu, tetapi jadikanlah aku Tuhanmu. Sehingga Matius mati di ujung pedang di Ethiopia. Markus diseret kuda hingga mati di Alexandria di Mesir. Lukas mati digantung di Yunani. Yohanes, ini ada beberapa versi, saudara. Ada yang mengatakan bahwa dia dimasak di dalam baskom penuh minyak. Tapi akhirnya dilepaskan karena nggak mati-mati, saudaraku, secara ajaib. Sehingga akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos sampai mati. Ada yang berkata bahwa dia diracun tapi nggak mati juga. Akhirnya dibuang di Patmos sampai mati di sana. Yakobus, saudara Yesus, dijatuhkan dari hubungan bait Allah setinggi 30 meter karena menolak menyangkal Yesus. Yakobus, anak Zebedius, dipenggal kepalanya di Yerusalem sebagai martir yang pertama. Bartolomeus atau yang disebut dengan Nathanael dicambuk sampai mati di Armenia. Thomas ditembus oleh tombak di India. Yudas, saudara Yesus yang lain, dihujani panah karena memberitakan Injil. Matias dirajam batu dan dipenggal. Mereka tidak takut menderita dan mati bagi Kristus. Karena bagi mereka, seperti dikatakan Paulus, hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana mungkin orang-orang sesederhana mereka bisa hidup bagi Allah? Bagaimana mungkin orang sesederhana saudara dan saya bisa menjadi saksi bangkitan Kristus? Lewat proses. Lewat proses. Tidak bisa instan. Mulai dari ketakutan kita sadari, kita terima, oke, saya takut. Saya harus datang mendekat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, saya akan jalankan. Para perempuan langsung pergi. Tuhan kata, pergi, temui saudara-saudaraku. Mereka langsung pergi. Ada kemungkinan mereka ditangkap? Ada ketakutan? Ada, tapi dengan sukacita. Karena mereka tahu yang memerintah ini adalah Allah yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan kematian. Jikalau kematian sudah dikalahkan, kepada siapa lagi kita harus takut? Ujung-ujungnya juga mati kok. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan
saudara dan saya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari ini ketika kita sekali lagi mendengarkan berita kebangkitan, Tuhan berseru kepada saudara dan saya, jangan takut, karena Kristus sudah bangkit. Dan Kristus yang sudah bangkit, dia sudah menang atas dosa, menaklukkan kematian. Hidup saudara dan saya ada di tangannya. Tidak seorang pun bisa merebut kita dari tangan Kristus. Tidak seorang pun bisa merebut kita dari tangan Bapa. Kristus dan Bapa adalah satu. Apakah kematian? Apakah kesakitan? Apakah ketelanjangan? Apakah penderitaan? Apakah peperangan akan memisahkan kita dari kasih Allah yang begitu besar? Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tetapi yang bisa memisahkan kita dari Allah, itu adalah ketidaktaatan kita. Bukan tantangan-tantangan hidup ini, tetapi ketidaktaatan, ketidakcintaan kita kepada Tuhan. Saudaraku, dalam melayani dan mengikut Tuhan, pertama kali saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, saya muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Tuhan, apakah saya bisa hidup kalau saya meninggalkan profesi saya yang lama? Tuhan, apakah saya akan ditolak oleh keluarga saya? Saudaraku, kekhawatiran itu muncul. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Aku adalah Allah yang bangkit. Aku bisa memenuhi semua janjiku yang kuberikan kepadamu. Saudaraku, Tuhan berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Maka saya pegang janji itu. Dan satu langkah demi satu langkah, saya mengikut Tuhan. Sekalipun saya jatuh dan bangun. Saudaraku, saya mengalami Kristus yang bangkit. Dan saya bersyukur. Saudara, hari ini jikalau Anda dan saya sedang mengalami ketakutan, terima, rangkul ketakutan itu. Bawa kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut. Aku sudah bangkit. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berita kebangkitan-Mu. Tolong kami untuk merangkul, merengkuh ketakutan yang mungkin muncul sebagai manusiawi. Tetapi tolong kami itu tidak membiarkan ketakutan itu menjadi Tuhan kami, menjadi Tuhan yang memerintah kami, yang membuat kami harus mengambil keputusan ini dan itu. Tetapi biarlah ketakutan-ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran membawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mendekat kepadamu. Setiap hari lebih dekat lagi. Sehingga kami boleh mengalami fakta kebangkitan-Mu, sehingga kami boleh mengalami Engkau sebagai Allah yang hidup. Memegang firman-Mu, melakukannya dalam perintah sehari-hari, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam hidup yang tidak ringan ini. Di tengah kesedihan, kedukaan, kekhawatiran, kehilangan. Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau ada lebih dekat dengan kami. Lebih dekat daripada yang kami bayangkan. Kau tidak pernah jauh dari anak-anak. Pimpin kami ya Tuhan. Dan biarlah berita kebangkitan ini memberikan kami keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Di jalan Tuhan, menaati kehendak Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat RBM yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena Anda telah mendengarkan dengan setia rekaman yang baru saja kami bagikan. Jika Anda merasa diberkati oleh apa yang baru saja Anda dengarkan, silakan membagikan rekaman ini kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal RBM kami, supaya konten-konten terbaru kami tidak Anda lewatkan. Kiranya Tuhan yang Maha Baik memberkati Anda, dan sampai jumpa di rekaman berikutnya.